Logonya Apple, namanya iPhone. Apa hubungannya Apple sama HP? Nggak ada. Unsur daun teh dimasukkan ke dalam logo, kan jadi sama ya. Banyak pelaku usaha yang terlalu ambil pusing untuk memikirkan logo. Memikirkan yang namanya bikin logo gitu. Terutama bagi pelaku usaha yang baru banget terjun di dunia bisnis atau di dunia usaha. Itu nggak apa-apa, itu wajar. Dan dulu gua pas waktu awal-awal terjun di dunia bisnis juga sama. Kita itu benar-benar perlu nggak sih untuk memikirkan itu? Kita perlu nggak ambil pusing untuk hal itu? Gitu. Kalau cuman pusing doang dan nggak terarah, itu kan jadi gawat. Sayang banget kan kalau kita memikirkan hal itu. Mendingan pusingnya itu buat mikirin yang lebih urgent yang lain. Tidak hanya dari aspek logo doang. Soal logo, gue punya saran untuk mendingan kita belajar lebih tentang fundamentalnya, pengertiannya, terus fungsi dari logo itu sendiri apa, tujuan dari ketika kita mau bikin logo itu untuk apa, dan kenapa kita perlu bikin logo. Jadi nanti kalau kita udah siap mau bikin logo, kita itu akan jadi terarah gitu mikirnya. Jangan cuma berpikir yang penting ada doang gitu. Jangan cuma berpikir logo itu yang penting ada. Ikut-ikutan brand lain, mereka punya logo, kita jadi pengen bikin logo gitu. Ya, jangan cuma berpikir sebatas itu doang. Kalau udah mau benar-benar bikin logo dan udah belajar tentang yang tadi gua bilang, fundamental, tujuan, fungsi, kenapa kita harus bikin logo. Nah, waktunya itu kita benar-benar harus serius ya mikirinnya. Ya, tapi syaratnya harus kita belajar dulu tentang fundamentalnya, fungsinya, tujuannya gitu. Jangan cuma mikirnya logo itu yang keren, terus yang elegan, yang unik, yang aneh, yang lucu gitu. Pengen ikutan logo yang lain yang brand-brand besar punya, yang seperti mereka, yang berharap bisa terkenal seperti mereka. Mereka bisa terkenal atau brandnya besar atau logonya dikenal oleh banyak orang itu melalui proses. Mungkin dulu di awal-awal ketika mereka punya logo itu juga orang nggak peduli, bodo amat gitu. Tapi ada proses di mana yang membuat logo itu jadi bisa dikenal di masyarakat, di nasional bahkan internasional. Sebelum bikin logo yang aneh-aneh, sebelum kita bayar mahal-mahal untuk bikin logo, sebelum kita memusingkan desainer dan kita minta revisi terus sama mereka, mendingan kita belajar dulu tadi ya. Agar ketika kita mau menjelaskan kepada desainer, kita itu tahu maunya kita itu apa. Gue jelasin secara singkat tentang definisi logo ya. Logo itu adalah salah satu elemen dari bagian visual identity dari sebuah brand. Jadi elemen yang ada dalam sebuah brand di bagian visual identity gitu ya. Biasanya bisa berupa simbol, bisa berupa kombinasi grafis, bisa berupa tulisan juga, hanya sekedar font juga gitu-gitu. Kalau menurut gua, logo itu ibarat wajah dari sebuah brand ya, yang biasanya dimunculkan di awal selain memunculkan nama. Jadi kan ada orang yang tahu namanya dulu. Nah, logo itu bisa juga mewakili dari sebuah nama brand tersebut. Jadi biasa dimunculkan di awal. Kayak misalkan nih, di depan banget, kayak kita punya artikel gitu kan, di depan, paling depan kan ada logonya gitu. Kalau kita punya perusahaan itu biasanya paling depan banget di gerbangnya atau di depan kantor kita itu kan ada logonya, di bagian gedung yang paling depan itu ada logonya gitu. Nah, kayak gitu-gitu dimunculkan yang di paling depan, di foto profile gitu-gitu ya. Selain nama. Biasanya nama juga bisa, tapi pendampingnya adalah logo gitu, yang mewakili nama. Makanya kadang logo itu juga bisa berupa tulisan dari nama brand tersebut kan ya. Kalau buat gua, logo itu yang terpenting mudah dikenali. Jadi ketika orang itu melihat di pandangan pertama, itu bisa langsung tersorot kepada kita gitu, kenal kita. Nah, untuk dikenali itu bisa terserah kalian di kategori apa. Dikenali karena keunikannya, bisa dikenali karena elegannya, bisa dikenali karena lucunya, bisa dikenali karena mungkin estetiknya. Tapi kuncinya di sini adalah sebisa mungkin kalau menurut gua logo itu harus berbeda. Harus berbeda dari yang lain. Bisa berbeda karena unik, bisa berbeda karena lucu, bisa berbeda karena aneh, bisa berbeda karena elegan, bisa berbeda karena estetik. Tinggal kalian pilih yang mana, itu terserah kalian, itu kesukaan kalian mau ke arah yang mana ya. Tapi yang gue maksud itu bukan cuman unik-unik doang ya, bukan cuman elegan doang, bukan cuman lucu doang, bukan cuman aneh doang. Yang lainnya juga banyak yang elegan, yang unik, yang lucu, tapi
kita logonya sama dengan mereka, mirip dengan mereka, ya ujung-ujungnya jadi susah dikenali juga kan. Yang tadi gue bilang fungsinya adalah untuk menjadi identitas atau pembeda atau wajah, jadi nggak maksimal fungsinya, mengurangi fungsi dari logo itu sendiri, mengurangi tujuan dari logo itu tersendiri. Ya unik tapi harus beda gitu loh. Elegan tapi beda dengan yang elegan yang lain. Lucu tapi beda dengan yang lucu yang lain. Estetik tapi beda dengan yang lain. Terus gue punya pendapat ya, kalau mau bikin logo itu malah jangan terlalu banyak referensi. Lucu kan? Kalau orang bikin logo biasanya referensinya harus diperbanyak kan. Tapi kalau buat gue, malah jangan terlalu banyak referensi. Nanti kita jadi ke-trigger untuk ikut-ikutan referensi itu. Apalagi menyamakan referensi gitu. Jangan mencontek, jangan mengambil unsur-unsur yang terkesan mirip sama referensinya kita. Kalau bisa memang benar-benar berbeda gitu. Tadi kan kata kuncinya gue bilang berbeda. Jangan sama gitu, nggak boleh sama sekali kalau menurut gue ya. Kalau misalkan gue disuruh untuk bikin logo, untuk memikirkan logo, referensi itu bukan untuk menyelaraskan antara logo kita dengan logo yang lain ya. Meskipun kategori produknya sama, kategori brandnya sama, misalkan sama-sama di minuman, atau sama-sama di makanan, atau jasa yang sama, gue nggak pakai referensi itu untuk mengambil unsur yang sama untuk menyelaraskan. Tapi, gue malah berpikir untuk mencari pembeda dari referensi. Yang mereka pakai, gue nggak mau pakai. Dan bisa bikin logo itu berbeda. Maksudnya gini, contoh. Ada brand, kita itu brandnya minuman teh misalkan. Beberapa brand lain itu memasukkan unsur daun teh di dalam logonya. Gambar daun teh kan identik dengan minuman teh ya, pada umumnya. Mereka berpikir bahwa ketika kita memasukkan unsur daun teh, itu akan menimbulkan paham orang-orang bahwa kita itu adalah minuman teh gitu ya. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau semuanya udah pakai, semua brand teh itu udah pakai unsur daun teh dimasukkan ke dalam logo, kan jadi sama ya. Kalau gue berpikir untuk tidak pakai unsur daun teh itu, gue berpikir untuk mencari unsur lain yang mereka nggak pakai gitu, yang kompetitor nggak pakai. Kalau menurut gue memikirkan unsur-unsur itu bisa linear dengan produk atau brand kita, bisa juga ekstrim, beda dari kategori itu. Contohnya kalau linear ya, tapi harus beda. Contohnya gini, mungkin daun tehnya itu warnanya dibikin beda gitu. Misalkan biasanya orang itu pakai daun teh warnanya hijau pucuk gitu kan ya, atau hijau daun gitu-gitu. Kalau gua mikirnya adalah mungkin dibikin beda. Tetap daun teh, tapi warnanya mungkin ungu gitu. Atau pink, itu kan jadi pembeda. Yang mungkin mereka pakai warna hijau, kita pakai warna ungu atau pink. Tapi sama-sama daun teh. Tapi kan beda jadinya. Terus misalkan unsur lain yang linear, yang bagian dari teh juga. Misalkan batangnya teh gitu. Kita kasih sayap, ada batang teh, terus kita kasih sayap gitu. Kan jadi beda. Tapi masih linear di produk teh gitu. Intinya, mencari pembeda dari yang orang lain pakai, kita nggak perlu pakai gitu. Dan berpikir hal-hal yang lebih kreatif lain ya, berpikir untuk lebih out of the box lagi. Terus yang lebih ekstrim, contoh yang lebih ekstrim ya, keluar dari hal-hal yang berhubungan dengan produk kita atau dengan kategori jasa kita. Jadi benar-benar keluar dari produk kita. Produknya apa, logonya apa gitu maksudnya. Contohnya misalkan kalian tahu Bear Brand nggak? Kalau kita perhatikan, Bear Brand itu produknya apa? Susu kan? Terus nama brandnya apa? Bear Brand kan? Logonya apa? Beruang. Produknya susu, nama brandnya Bear Brand, logonya beruang. Apa hubungannya beruang sama susu gitu kan? Kan nggak berhubungan. Contoh lain misalkan HP iPhone. Produknya HP, logonya Apple, namanya iPhone. Apa hubungannya Apple sama HP? Nggak ada. Mereknya iPhone. Itu kan jadi nggak selaras. Tapi malah menjadi hal yang unik, aneh, menimbulkan pertanyaan. Itu yang maksud gua ekstrim dan tidak linear atau berbeda dengan produknya. Contoh lain, logo Nike. Apa hubungannya centang sama sepatu? Nggak ada, gitu. Aneh gitu. Nah, itu yang membuat pembeda, yang menimbulkan logo itu mudah diingat, berbeda, dan iconic, out of the box difference gitu. Brand-brand besar itu mungkin udah berpikir seperti itu dari dulu, keluar dari ranahnya, yang menimbulkan hal yang ekstrem yang membuat logo itu jadi kuat. Nah, makanya kita juga harus berpikir atau punya pola pikir yang seperti itu. Jadi, kalau menurut gue, tadi gue bilang ibarat wajah ya, ibarat wajah atau nama. Kita kan pasti akan risih kan, akan merasa kayak nggak enak kalau wajah kita itu atau nama kita mirip dengan orang lain. Bayangin coba kalau wajah kita mirip dengan orang lain. Mungkin kalau dulu pas masih sekolah, nama kita mirip dengan yang lain, kayak kita sering dibanding-bandingin sama dia gitu kan ya. Sering diceng-cengin, apalagi kalau wajah kita mirip dengan yang lain. Jadi kita jadi dibanding-bandingin, dicari-cari terus persamaannya gitu. Kan jadi risih kan. Kalau menurut gue sebisa mungkin, logo itu harus autentik. Jadi harus
Original banget. Cuman lo ya punya. Berbeda dari yang lain. Nggak ada yang punya. Logo, nama, brandnya, itu cuman lo yang punya. Cuma kita yang punya. Nggak ada yang lain. Titik. Berbeda, cuman kita yang punya. Autentik, cuman kita yang punya, nggak ada yang lain. Kita harus berpikir out of the box. Pikirkan yang nggak dipikirkan oleh orang lain. Pikirkan hal yang mungkin orang lain itu nggak bisa menjamah itu. Ya kita harus berpikir keluar dari zonanya gitu. Baik dari ikonnya, dari infografisnya, dari simbolnya, dari fontnya mungkin, namanya, tipografinya tadi gue bilang, dan unsur-unsur lain itu bisa dipakai untuk mencari pembedanya. Usahakan berbeda ya, kuncinya itu. Kalau udah beda, kemungkinan besar orang itu akan ingat kan. Itu akan menimbulkan diferensiasi tersendiri, mereka jadi penasaran, dan diingat. Kuncinya kan diingat, dikenali, mudah dikenali. Jadi ketika kita bikin logo, itu sesuai dengan fungsinya, agar mudah diingat. Fungsinya adalah agar mudah diingat pada pandangan pertama. Jadi bukan cuman terlihat keren atau elegan gitu. Keren, elegan, lucu, unik, tapi sulit untuk diingat, percuma gitu ya. Oke, gitu aja. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau kalian pengen sharing juga tentang hal ini, atau kalian punya pendapat lain, bisa tulis di kolom komentar juga. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, dan bye-bye.